Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas praktek kerja lapangan. Saya akan membawakan 3 materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Materi yang pertama yaitu tentang isi pengetahuan PKL. Yang kedua tentang kegiatan PKL. Yang ketiga tentang isi laporan PKL. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Faiz Mustafa dari kelas 11 TPIB 1, jurusan Desain Permodelan Informasi Bangunan. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama tentang pengetahuan tentang PKL. PT Rizkon Victory adalah perusahaan pengembang dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perumahan dengan mengedepankan budaya kerja yang jujur, kreatif, profesional, dan mengedepankan budaya kerja yang jujur. Teknologi yang ada di PT Rizkon Victory mampu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sebagai perusahaan yang menghasilkan produk-produk unggul dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. PT Rizkon Victory didirikan pada tahun 2004. Ya cukup lama sih, 2004, oleh para tenaga ahli muda yang penuh didedikasikan dan berpengalaman dalam bidangnya. Pada masa awal pendiriannya, PT Rizkon Victory merupakan perusahaan jasa konstruksi atau kontraktor yang mengenai proyek-proyek pembangunan rumah tinggal, infrastruktur, dan sebagai proyek pemerintah. Semangat pembelajaran perusahaan sampai di tahun kedua perusahaan ini berdiri, PT Rizkon Victory mulai mengerjakan proyek pembangunan perumahan yaitu rumah sederhana sehat sebanyak 60 unit di perumahan Gria Kalisuren yang berlokasi di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Belang, Bogor, di Bogor. Gria Kalisuren yang berlokasi di Desa Kalisuren dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan. Maka sejak akhir tahun 2005 PT Rizkon Victory secara resmi menjadi perusahaan pengembang dan menjadi anggota tetap Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia. Setelah berhasil mengembangkan pemerintah perumahan Gria Kalisuren, Rizkon mulai mengembangkan proyeknya di perumahan kelas menengah yaitu Chester Mutiara Cimanggis, dan melakukan definisiasi usaha dengan membuat anak perusahaan baru yaitu PT Rafah Alam Prasada yang bergerak di bidang jasa konstruksi perumahan dan infrastruktur. Tidak berhenti sampai di situ. Pada September 2008, Rizkon semakin mengembangkan cakupan proyeknya di perumahan kelas yaitu Cilender Indah Grand Garden, perumahan yang berlokasi di Kota Bogor. Dengan progres penjualan 100% hingga saat ini, PT Rizkon Victory sampai saat ini telah menangani 70 proyek perumahan yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Serang, Purwokerto, Sragen, Salatiga, satu lagi Yogyakarta, Lamongan, Malang, Tabalong, dan Lampung. PT Rizkon Victory terus berusaha untuk mengembangkan keahliannya sebagai pengembang dengan semangat memberikan yang terbaik bagi konsumen. Dukungan dan kepercayaan dari perbankan, instansi pemerintah terkait, dan para konsumen menjadi faktor pendukung yang penting dalam perkembangan perusahaan. Ya, berikutnya struktur organisasi perusahaan di PT Rizkon Victory, yaitu ada Pak Taryo sebagai kepala proyek dan Ahmad Fauzi admin Cirebon, Faisal pengawas lapang, dan Arifan pimpinan lapangan.
dan Pak Charman sebagai supervisor dan Pak Noval sebagai marketing dan Mbak Aat sebagai langsung. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua selama kegiatan di PKL. Di hari pertama, saya dan kelompok saya melakukan orientasi beberapa pengenalan di lingkungan dan mempelajari bagaimana berhadapan dengan konsumen dan menawarkan harga pendapat. Bukan soal konsumen saja, di sana kita mempelajari bentuk rumah dengan tipe dan ukuran yang berbeda-beda. Kegiatan kita hanya sedikit karena terhalang oleh pandemi yang sekarang terjadi. Di sana kita melakukan peraturan yang diterapkan oleh PT Rizkon Victory. Beberapa peraturan yang diterapkan oleh PT Rizkon Victory yaitu kita harus berangkat pagi jam 8 sampai jam 2, dan setelah itu kita membuka kegiatan diawali dengan mengaji. Dan setelah mengaji, kita juga dapat melakukan mengukur tanah selama 2 jam. Setelah itu kita mempelajari apa arti sebuah boplang dan bertanya jawab. Contohnya, boplang bisa dibuat dari bahan yang sangat sederhana sekali, yaitu papan kayu kualitas rendah atau kelas C, karena hanya digunakan untuk sementara saja dan tidak butuh yang begitu besar. Dan selain papan kayu, pembuatan boplang juga membutuhkan kayu lain namun berbentuk panjang. Saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan, waktu dan tempat dan pelaksanaannya. Praktik kerja industri akan dilaksanakan selama 4 bulan berturut-turut, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai 29 Mei 2020. PT Rizkon Victory dengan sistem pelaksanaannya kerja hari Senin sampai Sabtu, waktu 8.08.00 sampai pukul 14.00 WIB. Tempat pelaksanaan prakrin yang beralamat di PT Rizkon Victory di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yang relevan dengan program keahlian desain, permodelan, dan informasi bangunan SMK Negeri 1 Jamblang. Di hari pertama saya dasar teorinya tentang dan berikut ini dasar teori pengerjaan pembersihan lahan. Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan dari semua pohon, halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh direksi pekerjaan. Adapun tahapan pekerjaan pembersihan lahan tersebut adalah sebagai berikut. Ya, tahap yang pertama yaitu melakukan pekerjaan survei pengukuran. Pekerjaan survei pengukuran dilakukan untuk menentukan batas-batas daerah yang akan dibersihkan menggunakan peralatan survei seperti pita ukur dan atau GPS batas daerah yang akan dibersihkan dapat diberi tanda dengan menggunakan patok dari kayu atau dengan menggunakan tali pembatas atau dengan cara lain yang disetujui di direksi pekerjaan. 2. Tahap yaitu pekerjaan pembersihan
dan pengusapan lahan. Semua perpohonan dan semak-semak dibersihkan dengan menggunakan alat ekskavator dengan alat lain yang sesuai. Tahap ketiga yaitu tahap selanjutnya yaitu menutup dan meretakan lubang bekas pembongkaran akar atau tunggul dengan bahan tumbuhan yang disetujui direksi pekerjaan dan kemudian dipadatkan dengan alat pemadat yang memadai. Alat berikut ini alat-alat dan perlengkapannya. Alat dan perlengkapan dalam pembersihan lahan. 1. Peralatan alat berat yang tepat dan terawat baik serta operator ahli harus digunakan untuk pembukaan lahan. 2. Paling bilah yang digunakan biasanya dengan traktor penyerap harus memenuhi standar yang berlaku. 3. Paling garu yang digunakan dengan ekskavator harus memenuhi standar. 4. Alat utamanya yang pembersihan lahan adalah salah satu dari yang berikut. 5. Bulldozer yang dipasang pada traktor. Alat dan perlengkapan dalam pemasangan keramik, alat dan bahan meteran, penggaris siku, sarung tangan, kacamata, pengaman, palu karet, pemotong ubin atau uang ubin, benang ukur dan paku, pisau, pelamur. Sekian video dari saya, kurang lebihnya ya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.